Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Nusantara, di antara sawah yang menghampar dan ombak yang tak pernah lelah berdebur, hidup sebuah napas yang tak pernah padam. Napas itu bukan hanya milik manusia, tapi juga milik tanah, air, dan langit yang menaungi. Napas itu bernama tradisi. Pada masa ketika langit di atas negeri ini diselimuti warna kelabu penjajahan, banyak hal diubah, diperas, bahkan dirampas. Ladang-ladang diukur ulang dengan mata serakah, pelabuhan-pelabuhan diawasi oleh mata asing yang dingin. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa mereka kuasai sepenuhnya. Denyut budaya yang bersemayam di hati rakyat. Tradisi seperti sedekah bumi, tahlilan 7 hingga 1000 hari, nyandran Gresik, dan petik laut Madura tetap hidup, seolah menjadi lilin kecil di tengah gelap yang tebal. Lilin itu tak hanya memberi terang, tapi juga menghangatkan. Baiklah sahabat Sastra Nusa ID, kami akan menjelaskan bagaimana tradisi-tradisi tersebut tetap menyala di zaman penjajahan. Pertama, sedekah bumi dan doa yang mengakar. Sedekah bumi bukan sekadar pesta desa. Ia adalah pertemuan jiwa antara manusia dan bumi yang memberi makan. Di tengah penjajahan, saat hasil panen kadang dipaksa keluar dari lumbung demi kepentingan penguasa, masyarakat desa tetap menyisihkan sebagian untuk bersyukur. Mereka berkumpul di balai desa atau di pelataran masjid. Nasi tumpeng, sayur lodeh, dan lauk sederhana tersaji, bukan untuk kemewahan, tapi sebagai tanda bahwa bumi masih setia memberi. Doa-doa dilantunkan, memohon agar tanah tetap subur, hujan tetap turun, dan hasil bumi tak dirampas habis. Bagi para penjajah, acara itu hanyalah pertemuan rakyat kecil. Namun bagi masyarakat, sedekah bumi adalah pagar tak kasat mata yang menjaga hubungan dengan alam dan leluhur. Kedua, tahlilan 7 harian hingga 1000 harian. Di setiap rumah yang berduka, suasana hening diisi lantunan ayat-ayat suci. Tahlilan menjadi cara rakyat menenangkan hati, menyulam kembali kekuatan yang koyak oleh kehilangan. 7 hari, 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari, semua dijalani dengan sabar. Setiap peringatan bukan sekadar menghitung waktu kepergian, tapi mempererat silaturahmi, membagi makanan, dan menegaskan bahwa yang pergi tetap ada dalam doa. Pada masa penjajahan, tahlilan menjadi alasan alami bagi orang untuk berkumpul. Di tengah pengawasan ketat, ini adalah ruang aman. Tidak ada yang mencurigakan, hanya doa. Tetapi di sela-sela itu, semangat kebersamaan dan rasa percaya satu sama lain tumbuh kuat, menjadi akar yang sulit dicabut. Ketiga, nyandran Gresik dan perjalanan menuju makam. Ketika angin mulai membawa aroma bunga setaman, warga Gresik tahu waktu nyandran telah tiba. Tradisi ini adalah ziarah massal ke makam leluhur dan tokoh agama. Bukan hanya membawa doa, tetapi juga membersihkan pusara, menanam bunga, dan membakar dupa atau meletakkan kemenyan sebagai simbol penghormatan. Pada zaman penjajahan, perjalanan nyandran kadang menjadi satu-satunya kesempatan bagi warga dari desa-desa kecil untuk bertemu, bertukar kabar, atau bahkan membicarakan keadaan negeri secara tersirat. Perjalanan menuju makam dilakukan dengan hati-hati, sambil membawa sesaji dan air wangi. Tidak ada yang berani melarang, sebab nyandran dianggap bagian dari ibadah. Namun di balik itu, ia adalah ruang di mana ingatan tentang perjuangan dan nasihat leluhur tetap diwariskan. Keempat, petik laut Madura, atau doa di atas ombak. Bagi nelayan Madura, laut adalah rumah kedua. Ia memberi ikan, rezeki, dan kadang badai. Setiap tahun, nelayan menggelar petik laut atau rokatase. Kapal dihias, sesaji disiapkan, dan doa dipanjatkan agar laut selalu memberi keselamatan. Di masa penjajahan, ketika pelabuhan dijaga ketat dan hasil laut sering diambil untuk kepentingan asing, petik laut menjadi pengingat bahwa laut adalah milik mereka, bukan hanya milik siapa yang berkuasa. Mereka melarung sesaji, melepaskannya ke ombak yang membawa doa jauh ke cakrawala. Musik saronen, tarian, dan sorak bahagia membuat pelabuhan menjadi lautan warna. Penjajah mungkin melihatnya sebagai pesta rakyat, namun sesungguhnya itu adalah pernyataan cinta pada laut dan kebebasan. Perlu diketahui, bahwa tradisi-tradisi tersebut tetap menyala, karena ada para penjaga atau pelestarinya. Tradisi ini tidak akan bertahan tanpa penjaga. Para kiai, tokoh desa, dan sesepuh menjadi penguat akar budaya. Mereka mengajarkan makna di balik setiap ritual, menyesuaikan doa agar selaras dengan ajaran agama, dan memastikan anak-anak tahu cerita leluhur. Kadang, demi menghindari larangan, bentuk ritual diubah. Unsur yang dianggap tidak sesuai disederhanakan,
namun inti dan makna tetap dijaga. Inilah seni bertahan yang membuat tradisi bisa melewati zaman, termasuk masa penjajahan yang keras. Sementara di masa pemerintah kolonial tidak selalu menindas semua hal. Selama sebuah kegiatan tidak mengarah pada pemberontakan, mereka membiarkannya berjalan. Sedekah bumi dianggap sekadar pesta desa. Tahlilan dianggap doa kematian. Nyandran dilihat sebagai ziarah, dan petik laut hanya pesta nelayan. Namun bagi rakyat, semua itu adalah nafas kebersamaan. Disitulah terjalin rasa percaya, terjaga identitas, dan tersimpan keberanian yang suatu saat akan meledak menjadi perlawanan. Hanya saja meski tetap dipertahankan, tradisi-tradisi tidak luput dari pengembangan. Hal itu karena waktu. Perubahan itu, ada lebih sederhana, ada yang lebih meriah, ada pula yang dibingkai dengan pendekatan modern. Namun di balik itu, makna syukur, penghormatan leluhur, dan permohonan keselamatan tetap hidup. Di desa-desa Jawa, sedekah bumi masih menjadi momen persatuan. Di rumah-rumah, tahlilan masih menjadi penenang duka. Di Gresik, nyandran tetap mengajak orang berjalan menuju makam leluhur. Di Madura, petik laut masih mewarnai pelabuhan dengan doa dan warna-warni perahu. Baiklah sahabat Sastra Nusa ID. Hari ini kita telah memperluas pengetahuan tentang tradisi-tradisi yang tetap menyala di tengah gempuran penjajahan. Jika simpulkan, maka, tradisi adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mereka bukan sekadar cerita lama, tetapi juga pelajaran tentang keteguhan hati. Pada masa penjajahan, tradisi adalah bentuk perlawanan yang diam-diam, namun tetap menusuk dalam. Kini, ketika penjajahan sudah menjadi cerita, tantangannya berbeda. Bukan lagi penguasa asing yang mengancam, tetapi arus modernisasi yang kadang membuat generasi muda lupa akar mereka. Jika dulu kakek nenek mempertahankan tradisi dengan hati-hati agar tidak punah di tangan penjajah, sekarang tugas generasi ini adalah mempertahankannya dari kelupaan. Karena tanpa tradisi, sebuah bangsa hanyalah tubuh tanpa jiwa. Terima kasih telah menyimak sahabat Sastra Nusa ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sastra Nusa. Nusantara mendunia.